Halo para trader, kembali lagi di video kita kali ini gue mau Q&A kembali ya, menjawab salah satu pertanyaan salah satu teman kita, Atletico. Kali ini dia jawab, Pak Ketum usul. Mungkin bisa dibuatkan video untuk itu cara buy yang ketarik ke bawah. Oke, gue udah pernah buatin bagaimana metode trading di channel ini. Ada 3 dan di member ada 1. Karena itu yang paling sering gue pakai. Lalu di bawah untuk yang modalnya UMKM. Oke, UMKM ini gue nggak tahu modalnya kalian berapa, tapi yang pasti kalau di bawah 100 tidak gue anjurkan untuk trading. Kalau ke modal kalian di bawah 100, mendingan kalian kerja dulu yang benar di real life atau bisnis, baru kalian masuk ke dunia forex trading. Karena minimal banget, terutama di channel ini gue anjurin 100. Minimal, itu minimal. Seminimalnya segitu. Kalau enggak, minimalnya sebenarnya 1000. Kalau misalnya bisa 1000 lebih bagus. Tapi kalau di bawah 1000 sebenarnya tidak gue anjurkan. Tapi kalau teman-teman mau paksa trading, bisa. Gue pernah ketemu orang-orang yang memang sukses dengan modal 100. Tapi dia juga sudah berdarah-darah baru dia dengan modal 100 akhirnya dia berkembang. Jadi bukannya tidak bisa. Jadi ya gue cuma mau bilang kalau bisa banget 1000 minimal pakai banget. Kalau nggak ada 1000 ya udah. Ya kembali ke teman-teman tinggal atur sendiri lah ya. Gue udah kasih tahu yang seharusnya ya. Oke, UMKM itu gue nggak tahu berapa ya. Mungkin banyak yang baru mengikuti channel ini dan baru mulai trading, belum begitu paham maksudnya baik ketarik itu gimana. Oke, channel ini bagaimana cara gue trading, ada 3 metode yang udah gue jelasin di video gue. Ya, 3 metode lainnya, terus ada juga satu video metode yang paling sering gue pakai dan sudah terbukti profit ya, bikin gue profit sampai sekarang, dan banyak teman-teman juga yang sudah mengikuti profit. Jadi kalau misalnya kalian pengen member silahkan. Karena itu yang paling aman dan paling sering gue gunain. Oke, lalu kalau misalnya ada video kadang gue bilang, ayo di sini gue open buy misalnya ya, di sini gue buy lagi. Ya, ini gue cicil buy. Terus ya ini udah support terakhir ya, ini udah nggak ada nih. 2833 lah ya. Nah, misalnya gue bilang di sini gue akan buy karena gue yakin akan naik lagi. Contoh, kenapa gue nggak mau, bukan nggak mau, kenapa gue kurang suka trading di daerah atau di rupiah currency gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa turun bisa naik. Ya, tidak selamanya dolar itu akan naik. Walaupun dolar menguat gitu ya, tapi dolar tidak selalu akan naik ke atas. Pasti akan ada titik di puncaknya dan nggak mungkin dong rupiah misalnya melemah gitu terus-terusan kan pasti pengen menguat juga akhirnya jatuh. Nah, sedangkan gold atau emas itu tidak akan jatuh terlalu dalam. Kalaupun jatuh tidak akan sedalam yang lain. Kenapa? Karena yang invest aja udah 17 triliun dolar gitu loh. Jadi ya untuk jatuh pun sangat-sangat sulit gitu ya. Dan akan cenderung naik terus ke atas karena emas tidak bisa diproduksi lagi kan. Tidak bisa jumlahnya sudah maksimal, tidak bisa bertambah lagi. Ya dunia juga udah tahu emas ada berapa totalnya gitu kan. Jadi ya emas itu pasti akan naik terus harganya. Pasti akan naik terus, cuman cepat atau lambat, gitu aja. Dan kalaupun jatuh, jatuhnya paling sedalam apa gitu. Makanya gue lebih suka trading emas dan gue akan selalu hold buy daripada sell. Sell selalu pakai cut loss ya, karena emas akan terus naik ke atas. Oke, kenapa gue bilang 1000 minimal? Ini gue kasih contoh ilustrasi ya, misalnya ya. Misalnya saat ini juga nih, kalian open buy, ketarik sampai bawah, nih ya, nih kalau misalnya gue bilang buy di 2886, 2865 gue cicil buy, 2847 gue cicil buy. Bisa cek juga di live gue ada buy limit ya. Itu ada di per 10 dolar gue ada cicil buy 0,01, 0,02 terserah lah. Intinya gue ada buy di situ supaya kalau misalnya dia mantul gue udah gak ketinggalan kereta. Ya, dan itu akan gue hold terus sampai mungkin mau 3000 ke, mungkin 3300 akhir tahun di akhir tahun ini. Nah, itu tapi lotnya kecil. Ya, yang istilahnya turun sampai ke 1000 pun gue nggak akan MC. Ya, karena modalnya gede. Nah, di sini misalnya kalau misalnya gue bilang, yuk buy di 2886 gitu. Atau misalnya gue buy di 2886 nih, gue buy nih di sini. Misalnya gue buy, tak, ini nggak akan gue cut loss. Yang gue bilang 2886 ini. Kalau ketarik sampai 2865, juga nggak akan gue cut loss. Akan gue buy. Oh, sama Bitcoin yang seperti gue bilang. Kalau Bitcoin juga karena uangnya juga terbatas, jadi dia akan terus naik. Makanya gue suka trading di mata uang yang seperti itu. Yang tidak akan hilang bunyi. Maksudnya nggak akan bertambah, tiba-tiba meledak gitu. Jadi nggak akan jatuh-jatuh banget. Nah sama ini, di 2847 misalnya jatuh lagi, ya gue lanjutin ya. Di 2847 gue bilang buy lagi. Nah cut loss-nya di mana bang? Contoh terdekatnya untuk intraday itu adalah di intraday lagi. Untuk di trading mingguan ya istilahnya ini 2833 ini udah paling dekat. Jadi kalau misalnya tembus, pilihannya adalah antara gua cut loss atau gua lihat support selanjutnya ada di area mana. Contoh, ini kalau jebol lagi, ini bakalan turun terus nih. Support terdekat di sini.
2735. Nah, apakah gue bisa mentoleransi? Kalau gue lihat dari sini, mana nih yang selanjutnya? Ini adalah support pertama, ini kedua, ketiga. Oh, berarti ada 3. Gue bisa open posisi 3 kali lagi. Nah, ini masih aman. Nah, ini gue tarik lagi ke bawah. Apakah gue masih bisa mentoleransi? 2735 ke 3000, resikonya berapa? Resikonya lagi kalau misal jebol lagi di mana? Nah, ini yang paling kuatnya. 2625 misalnya. Yang paling bawahnya lagi 25 40. Nah, kalau ini jebol lagi baru di sini gue cut loss nih. Ya, 2730 di sini 2735, sorry, 2735, mungkin di bawahnya sedikit di sini baru gue mungkin cut loss 2717. Ya. Ini kalau misalnya gue mau nyicil buy dari 2886. Jadi 2886 gue buy, di sini gue buy, di sini gue buy juga, buy ya. Kalau sampai tembus ke 2717 gue baru mungkin gue cut loss. Sembari menanti news ya. Kalau misalnya tidak ada news yang bikin gold jatuh, ya udah buy aja terus. Karena gold akan kembali ke 3000 dan 3300 itu udah pasti di akhir tahun gitu. Maksudnya tinggal kapan, di bulan kapan dan di hari apa, tanggal berapa nggak tahu. Cuman yang pasti akan ke sana. Tapi juga tidak mungkin tiba-tiba 3300 kalau tidak ada sesuatu news yang menggelegar istilahnya gitu ya. Kalau kayak perang begini terus ya cepet 3300 mah. Ini Ukraina Rusia gitu kan. Terus mungkin di tengah-tengahnya nanti akan ada perang lagi kan karena ada aliansi-aliansi akhirnya cekcok. Terus akhirnya mereka malah perang. Nah, itu tambahan naik lagi gold bisa banget gitu dalam waktu singkat. Atau sebaliknya juga kalau misalnya tiba-tiba Bitcoin mungkin atau mata uang lain atau tiba-tiba ada investasi lain yang lebih menggiurkan tiba-tiba, mungkin obligasinya di Amerika Serikat ditinggikan bunganya, suku bunganya, jadi orang-orang pada pindah investnya, akhirnya gold jatuh. Nah, itu kan perlu out dulu dari market sementara gitu. Itu bisa cabut dulu dari market, nanti di daerah bawah baru kita buy lagi. Kasarnya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya gue sendiri gimana cara tradingnya? Gue nggak akan cut loss yang kayak begini. Yang kayak gini, gue nggak akan cut loss 2886, 2865, 2847, ini gue diemin terus. Terus cut lossnya di mana? Cut lossnya tunggu sampai di bawah. Gitu. Kalau misalnya sampai ini kayak kemarin 2833 jatuh di 2847, 2848 yang ngikutin Telegram. Gue udah bilang di sini nggak ada news apa-apa, tiba-tiba jatuh sampai 2833, gue di minute terus. Orang nggak ada news. Ini mah cuma permainan bandar gitu, tinggal tunggu aja. Bandar kalau mainin tuh bisa $20. Jadi bukannya koreksi atau gimana atau apa istilahnya gold turun harga apa segala macam enggak ya memang lagi diisengin sama bandarnya udah dimin aja. Ntar juga balik lagi tiba-tiba dan bener kan penutupan hari kembali ke daerah 2850-an saat itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya cara tradingnya kalau misalnya teman-teman masih nanya UMKM gimana nggak bisa pakai sistem ini. Berarti sistem ini tidak berlaku untuk teman-teman yang UMKM. Misalnya gue bilang buy 2886 di sini berarti 2850 2860 Sarah, 2880 berarti sudah cut loss. Ya, misalnya buy di 2886. Berarti 2881, 2880 itu udah boleh cut loss. Kalau misalnya dia nggak mantul. Begitu juga sebaliknya. Kalau sell, gue bilang sell, ya sama. Kalian berarti per 5 atau 10 itu udah cut loss. Nggak bisa lagi kalian hold sell. Atau hold buy itu nggak bisa. Ya, berarti kalau yang UMKM memang tidak cocok untuk trading modelan seperti ini. Oke, semoga menjawab dan salam cuan.